Ya, pemirsa, 9 rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Warga di Jalan Kimarogan, Kecamatan Kertapati, Palembang, dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa 9 rumah di kawasan padat penduduk. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan cepat merambat. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dikerahkan memadamkan api. Proses pemadaman pun sempat terkendala karena banyaknya warga yang berkerumun. Api pun dapat dijinakan setelah 2 jam kemudian. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Namun penyebab pasti kebakaran kini ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Kertapati, Palembang. Di dalam pemadaman tadi ada sedikit kesulitan, Pak, mungkin ada apa nih? Untuk itu petugas karena ada pemadaman massa masyarakat, itu jadi kita agak terhambat itu jadi pekerjaan pemadaman itu. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 nelayan terapung di Laut Perairan Tua Pejat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat setelah perahu mereka terbalik dihantam ombak. Proses evakuasi oleh petugas gabungan dari Basarnas dan Pol Airut Kepulauan Mentawai berlangsung dramatis. Tunggu dulu, mana tahu beliau mau menyelamatkan itu juga, tunggu bentar. Setelah mendapat informasi adanya kapal nelayan yang tenggelam di Batu Tongga Perairan Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sejumlah petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Pol Airut Kepulauan Mentawai segera menuju lokasi dengan menggunakan kapal cepat. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Petugas yang menemukan korban tengah berdiri di atas perahunya yang terbalik langsung melakukan pertolongan dan evakuasi kedua nelayan ke atas kapal. Dari keterangan korban, perahu mereka terbalik dihantam ombak saat mencari ikan di laut. Dua orang nelayan yang melaksanakan yang pergi melaut, yaitu mencari ikan pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat di perairan Sipora, sehingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat mereka dihantam gelombang sehingga perahunya terbalik dan keduanya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan boya yang ada, dengan peralatan safety yang ada. Pegang kuat, jangan lepas ya. Setelah berhasil dievakuasi, kedua nelayan dibawa ke rumah sakit yang berada di kawasan Dermaga, Kepulauan Mentawai. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan emak-emak menggeruduk lokasi judi tembak ikan yang beroperasi di Medan, Sumatera Utara. Dan para ibu rumah tangga ini meminta aparat segera memusnahkan mesin judi tersebut dari kampung mereka. Hai, mana semangatmu? Nih ya. Aksi puluhan emak-emak menggeruduk lokasi judi tembak ikan yang baru beroperasi di lingkungan 9, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, terekam kamera warga. Para ibu rumah tangga ini resah dengan keberadaan pondok berukuran 5 x meter yang menyimpan mesin judi tembak ikan. Para ibu berinisiatif menggeruduk karena kecewa dengan kepolisian yang terkesan membiarkan tempat judi. Para ibu pun menuntut aparat menertibkan lokasi judi. Bilang nggak kuat izin, warga udah rame di rumah ngadu, kan? Jadi nunggulah baru masuk apanya mesinnya baru bisa komplain ya kan. Masuk kemarin warga rame juga di situ. Berarti masuknya baru nih? 2 hari dah. Baru 2 hari? Punya siapa? Nggak tahu. Kini lokasi judi disegel oleh aparat. Namun warga mengancam akan membakar tempat tersebut jika mesin judi dibiarkan berada di permukiman mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, seorang oknum pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menjadi pengedar narkoba. Ya, pelaku ditangkap di rumahnya dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Kita ngomong kamar bujang ini, anak. Pria berinisial AA yang merupakan oknum pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, sekaligus tersangka kasus narkoba, diamankan Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan di kediamannya di Dusun 3 Desa Sukajaya, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, yang merupakan tempat transaksi narkoba. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 3 bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram. AA mengaku baru seminggu ini menjadi seorang pengedar sabu. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan, dan kemudian kita lakukan penangkapan. Pada saat kita lakukan penggeledahan, baik penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan terhadap tersangka, kita temukan 3 buah paket yang disimpannya di dalam saku celana di sebelah kanan. 3 paket diduga narkotika jenis sabu. Karena hasil pemeriksaan, pelaku baru menjalani profesinya selama 1 minggu. Sebagai pengedar namanya? Sebagai pengedar. AA mengedarkan barang haram ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. AA mengedarkan sabu paketan dengan harga Rp150.000 dalam sehari. Tersangka juga mengakui sabu-sabu didapatnya dari seorang bandar di Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sempat buron, 2 tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster menyerahkan diri ke KPK. Dan KPK menyebut salah satu yang menyerahkan diri merupakan staf khusus Menteri KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tersangka yang sempat menjadi buron dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster menyerahkan diri pada hari Kamis siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka adalah APM, staf khusus Menteri KKP, dan AM dari pihak swasta. APM juga merupakan ketua tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster yang ditunjuk langsung oleh Edi Prabowo. Sementara AM adalah perantara pemberi uang antara PT 2 Putra Perkasa kepada PT Aero Citra Argo. Tersangka AM juga mentransfer uang sebesar 3,4 miliar rupiah kepada Edi Prabowo saat berada di Amerika Serikat. Akan kita ambil keterangan tersangka yang di belakang kita ini adalah karena kesadaran setelah kemarin kita umumkan, kita himbau untuk menyerahkan diri. Dan kita apapun ceritanya, mudah-mudahan ini punya arti buat yang bersangkutan sendiri untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka AM dan APM selama 20 hari terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Sementara itu, pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memulangkan istri tersangka Iis Rosita Dewi terkait kasus penyuapan ekspor benih lobster Edi Prabowo. Ya, Iis yang juga anggota Komisi 5 DPR ikut ditangkap bersama sang suami di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Iis Rosita Dewi, Kamis subuh keluar dari gedung KPK. Dikawal sejumlah petugas keamanan, Iis langsung menuju mobil hitam yang telah menunggu di luar gedung. Iis sempat diperiksa penyidik KPK setelah tertangkap bersama rombongan suaminya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sepulang dari Amerika Serikat. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan penyidik belum menemukan cukup bukti keterlibatan istri Edi Prabowo dalam perkara penyuapan ekspor benih lobster. KPK telah menetapkan 7 orang tersangka, namun tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Bu, ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Ada yang disampaikan, Bu. Sementara itu, pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab tengah menjalani perawatan di Presiden Suite Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Namun pihak rumah sakit mengkonfirmasi tidak mengindikasi COVID-19.
Pihak Rumah Sakit Umi menyatakan saat ini kondisi kesehatan Rizik Syihab baik. Dokter menjelaskan tidak ada indikasi gejala COVID-19. Menurut dokter, kemungkinan Rizik Syihab kelelahan akibat aktivitas yang padat sepulang dari Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Rumah sakit sementara ini juga tidak menerima kunjungan selain keluarga Rizik Syihab. Beliau dalam keadaan sehat, walafiat, segar, tapi masih dalam pantauan kami. Insya Allah masih aman, dan hasil lab, hasil ronsen, hasil semuanya baik. Sementara itu pemirsa, positif COVID-19 Bupati Situbondo Dadang Wigiarto Kamis sore meninggal dunia. Ya, Bupati 2 periode tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Daerah Situbondo. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Abdul Rahman setelah positif terjangkit COVID-19. Bupati 2 periode ini telah menjalani perawatan intensif selama 3 hari di Rumah Sakit rujukan COVID-19 Situbondo. Usai dikebumikan di Pendopo Situbondo, almarhum akan dikebumikan di tempat pemakaman umum sesuai protokol kesehatan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayus Pagi kali ini. Saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.